Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bayu Sutanto selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Di kesempatan kali ini saya dan kelompok saya, kelompok 6, akan menganalisis sistem heating dan cooling pada dispenser. Eh, Perkenalkan, nama saya Christian Valka dengan nomor induk mahasiswa 3222534. Kenalkan nama saya Nimatul Laksana dengan nomor induk mahasiswa 3222539. Saya Syakila Misha Putri dengan nomor induk 3222533. Latar belakang SHC pada dispenser air memungkinkan penyediaan air panas dan dingin secara bersamaan. Namun, adanya beban termal parasitik menyebabkan peningkatan konsumsi energi listrik karena pemanasan dan kompresor bekerja lebih sering. Oleh karena itu, diperlukan optimasi untuk meminimalkan beban thermal tersebut agar efisiensi energi dispenser dapat ditingkatkan. Masalah yang pertama adalah bagaimana mekanisme perpindahan panas yang memicu beban thermal parasitik pada sistem dispenser SHC. Yang kedua, seberapa besar dampak beban thermal parasitik terhadap pembengkakan konsumsi kerja listrik dispenser. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya beban thermal parasitik tersebut. Yang keempat, bagaimana menganalisis hubungan beban parasitik dan konsumsi listrik menggunakan prinsip termodinamika. Yang kelima, strategi apa yang efektif untuk meminimalkan beban parasitik agar konsumsi listrik lebih optimal. Tujuannya adalah satu, meminimalkan konsumsi listrik akibat beban thermal parasitik atau kebocoran atau masuknya kalor tidak diinginkan. Yang kedua, mendaur ulang panas buang dari sisi pendinginan untuk membantu pemanasan. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada pemanas listrik konvensional. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasio kinerja energi atau EER sistem. Baik, selanjutnya yaitu masalah konsep utama SHC. Dispenser konvensional sangat boros energi karena pemanas dan pendingin bekerja terpisah. Diperparah oleh beban termal parasitik atau bocoran panas dari tangki panas ke lingkungan dan sebaliknya. Konsep SHC hadir sebagai solusi terintegrasi yang mendaur ulang panas buang dari proses pendingin air untuk digunakan kembali sebagai energi utama pemanas air. Cara kerja dan proteksi termal. Panas yang diserap dari tangki dingin tidak dibuang ke udara, melainkan dialih melalui penukar kalor atau heat exchanger untuk memanaskan tangki panas secara simultan. Untuk menghentikan kebocoran energi, sistem dilapisi isolasi termal berkinerja tinggi atau aregol atau vakum, serta dikendalikan sensor adaptif yang hanya menyalakan pemanas listrik cadangan saat panas buang kompresor tidak mencukupi. Hasil analisis dan dampak efisiensi. Berdasarkan analisis termodinamika, sistem SHC ini mampu memangkas konsumsi listrik pemanas hingga 41-42% dengan tingkat efisiensi energi sistem mencapai 9,9%. 90,9%. Teknologi ini berhasil menghemat biaya listrik harian total sebesar 40-60%. Mengurangi frekuensi hidup mati kompresor atau memperpanjang umur alat, serta berkontribusi nyata dalam pengurangan emisi karbon. Eh, Maaf teman-teman, dikarenakan perhitungan tadi ada kendala sedikit, jadi saya ulangi sendiri. Untuk perhitungan pada dispenser, untuk ini adalah asumsi fisiknya, dan ini adalah spesifikasinya. Untuk langsung filterisasi ada 10 liter per jam, konsumsi listrik panas berada pada 230 sampai 660 watt. Kompresornya sendiri 220 sampai 250 watt, dan dimensinya itu 10 kali 490 kali 1257 mm. Beratnya berat ini sendiri yaitu 32,8 kilo. Baik, berdasarkan spesifikasi gambar itu ini ya teman-teman, tadi sudah saya jelaskan pemanasnya dan kompresornya. Jadi untuk perhitungan digunakan rata-rata
1830 dan 1660 bagi 2, ya sebenarnya ini buat 1220 40 bagi 2, hasilnya 230 watt. Untuk kompresor sendiri ini didapatkan dari tangki panas dan tangki dingin. Oke, kita lanjut. Nah, untuk perhitungannya, daya kompresornya kita sudah dapatkan 230 watt, daya panas 590 watt, beban termal power listrik ini 10% yaitu dari beban termal power listrik, yaitu total daya 10% dikali daya kompresor ditambah daya pemanas. Jadi ini daya kompresor dan daya pemanas kita jadikan 0,1, jadi maksudnya 82,6 watt. Ini udah tercatat ya teman-teman. Untuk pendinginan sendiri yaitu 530 bagi 230 itu kita ambil depan ini ya, daya panas dan daya kompresor kita bagi, jadi kita dapat CO2 pendinginan. Nah, untuk konsumsi energi harian, kompresornya bekerja 8 jam per hari. Jadi untuk energi kompresornya kita kalikan 8 jam bagi 1000 yang menghasilkan 1,84 kilowatt per jam. Untuk energi pemanas kita bekerja di 3 jam, jadi bagi 1000 hasilkan 1,785. Untuk energi kehilangannya kita dapatkan dari beban termal power listrik dari 24 itu satu hari full ya, 24 jam segini. Bagi 1000 jadi hasilnya 1,98 kilowatt hours. Total konsumsi energi kita dapatkan dari, nah ini teman-teman, ini dari energi kompresor, dan ini dari energi pemanas, dan ini dari energi kehilangan. Jadi kita tambahkan semua, dapatkan hasilnya 5.200 kilowatt per hari. Untuk efisiensi sistem kita ambil rata-ratanya yaitu 230 tambah 50, 230 ditambah 595 ditambahkan beban termal kali 100%, kan ini 90,9%. Untuk perhitungan energi listriknya kita ada rumus energi listrik sama dengan daya dikali waktu pemakaian. Jika pemanasan 8 jam, maka kita ambil rata-ratanya, jadi 530 jadikan ke kilowatt, ini seharusnya kilowatt, jadi 4,24 kilowatt sekali 8 jam ya ini teman-teman. Jika perbandingan menyala 8 jam, ambil daya juga kita kali jadikan kilowatt dulu, harus dikali 8, jadi hasilnya ini 1,92 kilowatt. Untuk total energi kita total ya, untuk total energi kita pemanasan tambah pendinginan, jadi hasilnya 6,16 kilowatt. Untuk biaya listrik sendiri, misal tali listrik PLN 1700 per kilowatt, biaya yaitu dikali 1700, jadi biaya perharinya itu ada 10.000. Nah, ini kita hasil perhitungannya sudah kita solusikan. Tuh, konsumsi energi hariannya itu 5.605 kilowatt. Baik, untuk perubahan temperatur tangki tertebak waktu, grafik ini menunjukkan perubahan suhu air panas dan air dingin selama dispenser bekerja. Garis merah menunjukkan suhu air panas yang naik dari 30 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Garis biru
menunjukkan suhu air dingin yang turun dari 30 derajat Celcius mendekati 7 derajat Celcius. Pada awal proses perubahan suhu terjadi lebih cepat, kemudian melambat saat mendekati suhu target. Kesimpulannya adalah dispenser berhasil memanaskan dan mendinginkan air hingga mencapai suhu yang diinginkan. Grafik fluktuasi daya dan akumulasi energi harian. Grafik batang biru menunjukkan penggunaan daya listrik dispenser setiap jam. Pada proses pemanasan dan pendinginan bekerja lebih banyak, daya listrik yang digunakan juga meningkat. Garis merah menunjukkan total energi yang terus bertambah selama dispenser beroperasi. Kesimpulannya yaitu semakin lama dispenser digunakan, semakin besar energi listrik yang dikonsumsi. Penggunaan daya terbesar terjadi saat proses pemanasan dan pendinginan berlangsung. Ini merupakan diagram distribusi efisiensi energi sebagai sistem dispenser. Dalam diagram tersebut menunjukkan pembagian penggunaan energi pada sistem dispenser. Sebanyak 91% energi digunakan secara efektif untuk proses kerja energi. Sedangkan 9% energi hilang sebagai rugi-rugi panas ke lingkungan. Kesimpulannya yaitu sistem dispenser memiliki efisiensi yang baik karena sebagian besar energi yang digunakan dapat dimanfaatkan untuk memanaskan dan mendinginkan air. Adalah grafik di dimensi perubahan suhu terhadap COP. Grafik ini menunjukkan hubungan antara suhu tangki panas dan suhu tangki dingin dan nilai COP. COP adalah coefficient of performance. COP digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi sistem. Titik merah, ini titik merah, menunjukkan hasil perhitungan dengan nilai COP sebesar 2,17. Kesimpulannya adalah nilai COP 2,17 menunjukkan bahwa sistem dispenser bekerja cukup efisien dalam proses pemanasan dan pendinginan air. Halo semuanya, di depan kita adalah diagram potong atau 3D cutaway dari dispenser Coway yang sangat jelas dan berwarna. Secara garis besar, mesin ini terbagi menjadi 3 zona kerja, yaitu yang pertama sistem filtrasi di bagian bawah, dan yang kedua sistem manajemen suhu di bagian atas kiri, dan sistem kontrol dan output di bagian kanan. Pertama, air dari sumber air atau water source masuk ke Nielsen filter atau tabung biru untuk menyaring partikel kasar, pasir, dan favorit. Selanjutnya, air didorong untuk ke RO, membran filter atau gulungan hijau yang sangat rapat untuk membuang bakteri, virus, dan logam berat terkecil. Terakhir, air melewati push innocence filter atau tabung orange yang berfungsi menghilangkan bau sisa dan mengoptimalkan rasa air agar terasa segar saat diminum. Setelah melalui proses penyaringan yang sangat ketat, air murni naik dan ditampung di dalam tangki penyimpanan air murni atau pure water tank yang kedap udara di bagian tengah mesin. Di sebelah tangki ini terdapat indikator level air elektrik yang memantau volume air secara real time untuk memastikan pasokan air murni selalu siap digunakan. Oh ya, ini adalah sketsa ya teman-teman. Jadi saya akan membagikan yang nyata. Berikut adalah dua komponen, yang ini adalah panas dan yang ini adalah dingin. Dari tangki penyimpanan utama atau galon itu mengalir ke panas dan dingin. Air dialirkan ke tangki khusus dengan koil pemanas dengan cepat hingga suhu ideal. Untuk air dingin terdapat kipas dan bagian luar kiri memompa gas pendingin masuk ke koil spiral biru di sekeliling tangki air dingin untuk menyerap panas
secara konveksi. Untuk terakhir, Terakhir, penggunaan dapat berinteraksi dengan dispenser melalui panel kontrol di sisi kanan depan. Hanya dengan satu sentuhan, Anda bisa memiliki suhu air yang diinginkan, panas, dingin, atau suhu ruang. Air murni yang berkualitas tinggi pun siap keluar dengan higienis melalui keran output langsung ke gelas Anda. terus Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa beban thermal parasitik berupa kebocoran kalor ke lingkungan merupakan penyebab utama tingginya konsumsi listrik pada dispenser konvensional akibat siklus on-off komponen yang terus-menerus. Penerapan sistem SHC dengan teknologi heat recovery berhasil mengatasi masalah ini dengan mendaur ulang panas buang kondensor untuk membantu proses pemanasan air. Berdasarkan perhitungan parametrik, integrasi sistem SHC yang didukung isolasi termal berkinerja tinggi serta kontrol adaptif ini mampu memotong kebutuhan energi pemanasan hingga 41–42%. Hasilnya, sistem tidak hanya lebih hemat energi dan aman digunakan, tapi juga mampu memperpanjang umur komponen serta ramah lingkungan karena menekan emisi karbon secara signifikan. ini adalah gambar nyata dari yang kita presentasikan seperti ini. Dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.